Sekarang kita masuk ke pengenalan awal di asam basa dan indikator. Jadi, waktu kelas SMP kan tuh sebenarnya sudah mengenal awal untuk dasar dari asam dan basa. Nah, kemudian di materi kelas 11 ini, asam basa itu akan jauh lebih dalam. Pada video ini saya akan membagi, beberapa video asam basa, ada asam basa awal, untuk teorinya dan indikator, kemudian ada asam basa, perhitungan asam basa murni, dan video perhitungannya, itu kalian bisa cek di next pertemuan lagi ya. Untuk sekarang kalian bisa cek yang asam basa awal. Nah, asam basa ini termasuk teori ya. Definisi asam basa itu kalau kita pisah itu asam basa punya karakteristik sifat yang kadang-kadang mirip. Yang pertama, senyawa asam itu bersifat korosif, artinya korosif itu dapat merusak permukaan kulit. Kalau basa juga bisa merusak permukaan kulit juga. Kalau senyawa asam bersifat korosif dan basa juga korosif. Nah, dia bisa, bersifat licin di tangan, itu tuh kaustik ya. Ini kaustik sebenarnya lebih ke yang, licin artinya. Terus nomor 2, sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. Terus nomor 2, licin di tangan, senyawa asam memiliki rasa asam dan senyawa basa terasa pahit. Namun saya sarankan pada percobaan nomor 3 itu jangan dites dengan lidah, jangan. Jadi itu sangat berbahaya. Karakteristik ini pun didapat dari asam lemah biasanya atau basa lemah, tapi tidak boleh dites dengan lidah. Kemudian nomor 4, asam dan basa itu bisa mengubah warna indikator. Nah, perbedaan asam basa itu kalau dicelupkan dalam air, asam itu menghasilkan ion H+ atau H3O+ dalam air, kalau basa menghasilkan ion OH- dalam air. 6, kalau asam memerahkan lakmus biru, kalau basa membirukan lakmus. Jadi kalau asam tuh cenderung warnanya tuh berubah merah, kalau basa, warnanya biru untuk lakmus universal. Nah, pada video ini kita masuk ke definisi asam basa menjadi 3 bagian. Ada Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, Arrhenius. Nah, Arrhenius tuh punya teori zat yang dapat melepaskan ion H+ di dalam air, sehingga jadi kalau reaksi Arrhenius itu, reaksinya tuh asam dan basanya harus ada kata-kata air. Ya, saya merahkan. Harus ada di dalam air sehingga konsentrasi ion H+ air meningkat. Jadi asam harus dalam air tuh membentuk ion H+, kalau basa itu menurut Arrhenius kalau dalam air terurai membentuk ion OH-. Jadi kalau ada dalam soalnya itu seperti apa? Misal ada zat deionisasi itu berarti menjadi ion-ion dalam air ya. Bu, ini airnya mana? Aqueous-nya artinya ada air di dalamnya. Terurai menjadi H+ tambah Cl-. Nah, kalau melihat seperti ini, dia seorang asam. Mengapa? Karena melepas H+. Terus NaOH, Na tambah OH-. Begitu terurionisasi menjadi OH-. Nah, berarti dia basa. Nah, kemudian teori dari Arrhenius ini punya kekurangan, yaitu seperti teorinya Arrhenius itu kan harus bereaksi di dalam air tuh. Kadang-kadang reaksi itu tidak selalu ada air. Jadi misalnya ada reaksi-reaksi tanpa air, Arrhenius tidak bisa menjelaskan mana asam, mana basa. Teori yang lain, apa kelemahannya? Arrhenius itu tidak bisa menjelaskan zat-zat tertentu tidak ada H+ atau OH-, tapi dia bisa bersifat basa atau asam. Jadi salah satu teori Arrhenius itu kekurangannya. Kemudian teori Arrhenius ini disempurnakan oleh teori yang B, yaitu teori Bronsted-Lowry. Nah, jadi kalau Bronsted-Lowry bilang teorinya asam itu adalah yang jadi Bronsted-Lowry ini tuh adalah teori asam yang menggunakan konsep lepas dan terima proton atau donor atau aseptor dari proton.
Asam itu menurut Brostolori adalah zat yang mendonorkan atau memberikan H+. Basa itu adalah zat yang menerima proton. Nah, kadang kan kita bingung nih apa nih. Jadi kalau kalian bingung seperti ini, nah ini cara konsepnya biasanya saya menggunakan konsep ini buat lebih mengerti. Perhatiin ini asam. Nah, asam itu kan punya rumus H+ ya, H+. Terus, basa punya rumus, OH-. Nah, coba lihat, asam itu punya rumus H+, kemudian basa punya rumus OH-. Nah, asam punya H+, basa punya OH-. Nah, punya simbol ya. Jadi ingat asam basa brostolori kan berdasarkan proton. Nah, ini berdasarkan proton. Berdasarkan proton, kemudian ingat proton itu kan muatannya positif. Oh, kalau asam tuh positif, berarti yang kan dia melepas atau menerima proton tuh. Nah, karena asam tuh muatannya positif, dialah yang mendonorkan. Donor atau yang mendonor atau dia yang melepas H+. Kenapa? Karena dia yang bersifat positif. Jadi dia mengandung banyak positif, jadi dia yang tugasnya memberikan. Kalau basa, karena sifatnya negatif, nah plus itu biasanya cocok sama min kan, pasti ketarik kan, makanya OH- ini fungsinya adalah yang bakal menerima atau akseptor dari plus. Jadi gampang ya, oh kalau brostolori kan positif ya, donor positif ya, oh berarti kalau asam tuh kan H+, oh plus berarti dia yang donor nih, karena dia mengandung ion positif. Kalau basa tuh kan ionnya negatif ya, oh negatif berarti positif tuh suka sama negatif kan, jadi akhirnya dia yang menerima H+, karena nempel dengan ion negatifnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi contoh dari reaksi dari asam basa brostolori itu contohnya seperti ini, NH4+ tambah H2O menjadi NH3 sama H3O+. Tapi kadangkala air juga bisa jadi asam tambah NH3, NH4+ tambah OH-. Jadi seperti ini contoh kasus buat brostolori. Jadi biasa brostolori ini ada plus minus gitu. Nah, kemudian tapi yang harus kalian ingat dibanding dengan asam basa biasa, asam basa brostolori ini ada muncul dua istilah, yaitu yang baru ya, yang namanya konjugat atau konjugasi. Jadi, kalau asam melepas H+, itu dia akan menjadi basa konjugasi. Berarti menjadi lawannya asam menjadi basa, terus tambahkan kata-kata konjugasi. H2O kan misalnya ya, ini basa. Terus melepas, dia kan melepas, jadi basa ya, menerima, dia menjadi basa tuh lawannya asam, berarti tambahin kata-kata konjugasi. Nah, itu teorinya. Coba sekarang kita buat kesimpulan versi kita. Kalau misalnya kalian bingung, kayak gini ya. Ini versi kita. Oke. Asam atau H+, itu kan punya H+, itu adalah, ayo ada asam H+, asam adalah yang mendonor zat yang melepas H+. Zat yang melepas atau yang donor H+. Zat yang nah tapi menjadi, nah dia akan menjadi, nah ini kata-kata menjadi ini, menjadi siapa? Nah, terus kalau asam berarti menjadi lawannya basa. Nah, karena dia di kanan, berarti kata-kata konjugasinya ditambahkan. Jadi seperti itu.
Jadi asam tuh awalnya asam, begitu dia melepas H+, berarti dia menjadi lawannya yaitu basa, kata-kata konjugasinya ditambahkan. Kemudian ada, basa. Basa punya rumus OH min, berarti zat yang menerima H+. Nah, menerima H+, karena dia menerima H+, ingat negatif tuh kan suka sama plus tuh nempel kan, menjadi lawannya basa tuh asam, berarti asam konjugasi. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah mikir aneh-aneh yang ribet gitu, oh asam ngelepas H+, berarti asam jadinya basa. Tambahkan kata konjugasi. Basa tuh awal nerima H+, berarti dia akhirnya menjadi lawan basa tuh asam. Jadi dia kayak gitu aja ya. Nah, contohnya seperti apa? Ini kita lihat contoh. Nah, ini nampak nggak ya? Ntar ya, saya besarin dikit. Nih. Oke, nah ini kita contoh ya. Lihat. Mana asam dan basa konjugasi sebagai berikut. Ada NH3 tambah H2O menjadi NH4+ tambah OH-. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu nih garisnya. Garis before dan after-nya. Ini before-nya NH3. After-nya berarti NH4. Nah, seperti ini buat dulu before after-nya. Nah, kemudian NH3 tambah NH4. Nah, kemudian yang satu lagi H2O menjadi ini OH-. Ya, NH3 tambah NH4+ menjadi H2O tambah OH-. Nah, terus yang tahap kedua, kalian lihat awalnya nih NH3, terus menjadi NH4. Hanya lebih sedikit atau lebih banyak? Oh, hanya lebih banyak. Berarti NH3 ini kondisinya sedang, ini saya bentar ya, ini kecilin dulu. Kondisinya itu sedang menerima atau melepas sehingga makin banyak. Nah, ini kan NH3 jadi NH, berarti sedang menerima. Nah, dia tuh sedang menerima. Nah, NH3 ini sedang menerima. Kalau NH3 sedang menerima H+, sedang menerima H. Nah, berarti NH3 ini seorang, loh, asam atau basa yang nerima H+? H itu plus, berarti yang nerima pasti yang notarnya yang berlawanan dengan dia. Berarti ini adalah basa. Udah? Nah, kalau ini basa menjadi lawannya. Berarti ini asam. Kata-katanya asam konjugasi. Seperti itu. Jadi kalian ngeliat dulu before after-nya. Nah, kemudian H2O. Awalnya H2O. Nah, kemudian OH-, berarti H-nya kan lepas nih. Berarti dia ngapain di sini nih? Berarti dia melepas H. Kalau dia melepas H, berarti dia seorang melepas atau donor. Nah, siapa yang melepas atau yang mendonorkan H+? Berarti dia seorang asam. Karena dia yang mendonorkan. Berarti OH-nya seorang basa. Tambahkan kata-kata terakhir. Konjugasi. Seperti itu. Ya, jadi tahap pertama tuh kalian buat dulu garis siapa dia sebelum dan sesudah. Kemudian cek dia tuh melepas atau menerima.
Kalau dia melepas kalau dia melepas berarti dia asam, karena dia lagi banyak ion positifnya. Kalau dia yang menerima, berarti dia seorang basa. Terus teluri ya, nih. Terus sekarang kita masuk lagi ke contoh nomor 2. Di sini HCO3- ditambah H3O+ menjadi H2CO3 dan OH-. Ingat step pertama, kalian buat dulu garisnya. Kemudian ada ini. Nah, lihat. HCO3 menjadi H2CO3. Kalau kalian melihat, jumlahannya lebih banyak atau lebih sedikit. Awalnya 1, kemudian 2. Ya, di sini berarti dia sedang melepas atau menerima nih. Awalnya 1, kemudian 2. Berarti dia sedang menerima H, sehingga hanya jumlahnya lebih banyak. Nah, kalau hanya jumlahnya lebih banyak, berarti dia sedang menerima H. Kalau yang menerima H itu seorang apa? Nah, kalau dia menerima, berarti dia seorang basa. Maka HCO3 ini seorang basa. Menjadi, nah menjadi itu berarti langsung lawannya. Lawan basa itu apa? Asam. Karena di sebelah kanan tambahkan kata-kata konjugasi. Untuk brostolori ya. Kemudian H3O+ menjadi H2O. 3 kedua tuh berarti sedang melepas H. Karena awalnya 3 jadi 2. Kalau dia sedang melepas H, berarti dia sedang memberikan. Kenapa dia bisa memberikan H? Berarti dia tuh lagi banyak ion H. Siapa yang ion H-nya kebanyakan? Itu seorang asam. Menjadi lawannya yuk, basa. Karena di sebelah kanan dan brostolori, tambahkan kata-kata konjugasi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian teori asam yang ketiga menurut Brewster-Lowry. Nah, kenapa sih muncul teori asam Lewis? Kenapa nggak pakai Brewster-Lowry? Jadi kelemahan dari Brewster-Lowry itu adalah kadang-kadang asam basa tuh kalau untuk menurut Brewster-Lowry kan harus ada H+, ada ion H+, tapi kadang-kadang itu tidak transfernya itu bukan hanya H+ yang lepas atau diterimanya, kadang-kadang elektron. Jadi teori Lewis tuh masuk untuk menyempurnakan lagi. Asam Lewis didefinisikan sebagai spesies yang menerima pasangan elektron. Kalau basa Lewis berarti yang memberikan pasangan elektron. Ini berarti spesies yang kalau Lewis itu merah ya, spesies yang menerima pasangan elektron. Kalau yang satu lagi spesies yang memberikan pasangan elektron itu basa Lewis. Jadi asam tuh yang menerima, kalau basa yang memberikan pasangan elektron. Jadi kalau kalian bingung, pokoknya ingat Lewis tuh elektron kan. Kalau elektron tuh muatannya apa? Ini kata kuncinya supaya lebih mudah. Elektron itu bermuatan negatif. Negatif kan? Elektron tuh bermuatan negatif. Nah, elektron bermuatan negatif. Nah, asam kan muatannya H+ ya. Nah, kalau basa kan muatannya OH.
Hmm. Nah, coba perhatikan. Nah, elektron kan muatannya negatif, berarti di antara H+ sama OH- siapa yang donor? Nah, karena elektron tuh negatif, maka yang donor pasti OH-, dia yang donor, karena dia yang kelebihannya. Dia dia donor elektron, karena elektron negatif kan, dia bersifat negatif. Nah, karena H+, plus muatannya berarti dia yang menerima elektron. Nah, seperti itu cara menghafalnya. Nah, kemudian teori asam basa Lewis ini kalian akan temukan di universitas biasanya lebih jauhnya. Terus ini lihat sini ada contoh ya, HBH, BF3 dan NH3. Di sini lihat N-ku punya elektron bebas nih pasangan. Dia memberikan ke boron. Nah, ini berarti, nah, untuk dipakai sebagai ikatan kimia koordinasi, kovalen koordinasi. Nah, kalau melihat dari sini, ini transfer elektron ke sini, kemudian menjadi ikatan. Nah, ini yang mana yang asam basa Lewis? Nah, Lewis itu kan elektron. N ini nerima ngasih elektron, berarti dia elektron negatif ya, berarti dia basah, dia OH-. Dia yang basah, karena dia yang transfer elektron. Ini adalah asam Lewis dan basa Lewis. Bu, apakah ada konjugasi di sini? Tidak ada. Jadi yang konjugasi itu hanya di asam basa Brewster teori. Nah, jadi kesimpulan teori ini adalah, lihat cara membuat kesimpulannya. Mungkin kalian agak bingung cara sama teori-teori ini. Nggak apa-apa, tapi kalau kita buat kesimpulan, mungkin kalian lebih paham. Yang pertama, teori Arrhenius. Kemudian ada teori Brewster-Lowry, kemudian ada elektron, nah, oke. Nah, lihat caranya di sini, cara menghafal 3 ini gampang. Sebenarnya dari nama kita bisa ngarang pakai ide. Yaitu gini nih. R. Ini R. Brewster-Lowry itu rho. Lewis itu E. Ya. Nah, ini kan R. Berarti ada air. Harus ada kata kuncinya tuh ada air. Kalau rho, berarti ada proton. Nah, berarti berarti ada transfer elektron. Itu kata kunci. Kemudian asam, oke, ini dihitamin aja biar enggak ini. Asam basa. Nah, asam menurut menurut Arrhenius itu adalah zat dalam air melepas H+, ion H+. Nah, gitu. Kalau basa itu adalah zat yang dalam air melepas OH-. Tuh. Jadi kata kuncinya harus ada air. Tuh. Kemudian teorinya Brewster-Lowry, pakainya gimana, Bu? Brewster-Lowry kan proton, berarti asam dan basa. Nah, ini kalau menurut Brewster-Lowry, jangan lupa masuk ke Brewster-Lowry kan teori kedua. Jadi kita sudah mengenal konsep dari kalau asam tuh punya H+, basa punya OH-. Nah, ini kalian jangan lupa asam tuh udah, ini konsep ini udah bisa membantu kita buat melogikakan teori kok tiba-tiba kita lagi lupa ingat gitu. Ini saya buat dulu ya. Ya, lihat asam, perhatikan. Nah, karena rho Brewster-Lowry itu adalah proton, berarti ingat proton itu punya muatan positif. Nah,
Kira-kira siapa yang muatannya positif di sini? Asam kan? Berarti asamlah yang donor atau dia yang melepas H+. Karena dia lagi banyak gudangnya H+. Nah, karena basa negatif, dialah yang punya muatan negatif. Dia yang akan menerima H+. Hmm. Nah, tapi di browser Lori ada catatan lagi. Ada kata-kata menjadi. Nah, kalau asam sebelumnya setelah dia melepas H+, dia akan menjadi lawannya. Lawan asam apa? Basa. Terus tambahkan kata-kata konjugasi. Kemudian yang satu lagi basa, dia menerima H+, berarti menjadi basa lawannya apa? Asam, berarti asam konjugasi. Seperti itu. Nah, sekarang si Lewis. Lewis itu perhatikan ada elektron, berarti asam. Ini lagi ya, saya tambah lagi. Bentar, ini di copy dari sini ya. Nah, asam itu ada elektron kan? Nah, elektron tuh punya muatan apa? Ingat, muatan dari elektron adalah muatan negatif. Dengan mengetahui muatan, kita kayak bisa logika gitu. Asam atau H+ atau OH- yang donor karena muatannya negatif. Maka negatif itu ya negatif di sini berarti basa yang donor atau dia yang melepas elektron. Karena apa? Muatannya negatif. Kemudian berarti asam adalah zat yang menerima elektronnya. Ingat, di Lewis itu tidak ada konjugasi elektron. Begitu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kita akan membahas bagian dari awal asam basa itu pasti kita menentukan indikator. Jadi waktu SMP kita belajar indikator alami dengan perubahan-perubahan warna seperti kunyit, seperti bunga, kembang sepatu. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang penentuan pH suatu larutan berdasarkan indikator, di mana pH itu ialah notasi yang menyatakan derajat keasaman suatu larutan. Di dalam lab, menggunakan suatu zat yang kita sebut indikator. Nah, rentang pH asam basa itu 0 sampai 14, di mana masih ingat kalau 0 sampai 7 itu daerah asam, masih ini daerah kisaran basa. Nah, indikator asam basa itu ada indikator alami dan indikator kimia. Bisa juga berupa lakmus, pH meter, indikator universal, dan maupun indikator larutan. Nah, sekarang di SMA itu belajarnya lebih ke indikator yang mana, Bu? Biasanya kalau untuk praktikum kita selain lakmus, kita juga menggunakan pH meter dan indikator universal. Di situ sudah ada keterangan rentang warnanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau indikator larutan seperti apa? Nah, indikator larutan itu bekerja tertentu, ada namanya rentang pH dan perubahan warna yang digunakan. Cara membacanya itu seperti ini. Misal, ada kita menggunakan indikator larutan berupa BKH atau brown cresol hijau, trayek pH-nya 3,8, 5,4, perubahan warnanya kuning biru, dan yang nampak adalah biru. Nah, cara membacanya boleh banyak cara, salah satunya menggunakan garis bilangan. Garis bilangannya seperti ini, kemudian nah, misal ya, di sini kalian lihat trayek pH, berarti dia bekerja di angka di sini 3,4, di sini 3,4, kemudian satunya 5,4. Nah, di sini kalian boleh ini pakai garis bilangan. Nah, di sini garis bilangan 5,4, kemudian warna hitam. Oke, salah.
3,4 sama 5,4. Nah, artinya perhatikan, jadi, angka pertama itu warna pertama, angka kedua warna kedua, berarti ini 3,8 berarti ini kuning. Nah, kemudian 5,4 berarti biru. Nah, terus lihat angkanya. Angka sebelum angka pertama itu menunjukkan, jadi kalian buat seperti ini nih, garis dulu nih. Nah, nih, sorry nih, kalian buat garis dulu kan. Nah, nih, angka pertama, warna pertama, angka kedua, warna kedua. Habis itu lihat 3,4 sebelah sini angka sebelum. Nah, biru tuh angka sesudah. Jadi gini, jadi angka pertama tuh artinya angkanya sebelum, biru tuh sesudah. Nah, jadi ngelihatnya gimana? Nah, daerah-daerah sebelum 3,4 berarti kan sebelum nih. Ini adalah daerah-daerah yang warnanya kuning. Hmm. Daerah yang sesudah 5,4 itu berarti dan seterusnya berarti daerah biru. Nah, zat yang berada di sebelah sini, misal ada huruf X di sini, ini adalah gabungan kuning sama biru. Ini adalah daerah warna gabungan kuning sama biru, kalau nggak salah hijau. Berarti daerah sini ini daerah warna hijau. Nah, cara bacanya nih, bromkresol biru itu tuh trayek pH 3,8, 5,4. Bekerja di warna kuning sama biru. Kuning berarti 3,8, 5,4 berarti biru. Ya. Terus berarti warna larutan limbah tersebut biru. Berarti kalau biru berarti dia berada di kisaran pH antara minimal sama dengan 5,4. Ini tandanya nggak ada minimal, dia tuh punya kisaran pH sekitar 5,4 ke atas. Nah, seperti itu. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, kalian lebih enak kalau lihat soalnya ya. Contoh ya, ini biasanya soal ini tuh berada di UN ada, ulangan harian juga ada, ya. Nah, hasil pengujian air limbah suatu industri makanan dengan beberapa indikator. Diperoleh hasil sebagai berikut. Ada MJ, ada BKH, ada BTB. Trayek pH-nya PT Jingga tuh 3,1, 4,4 dengan warna merah kuning. Kemudian ada BKH, trayek kerja pH-nya 3,8 sampai 5,4 bekerja di warna kuning biru. Bromtimol itu bekerja di pH 6 sampai 7,6, di mana warna yang muncul rentangnya antara kuning menuju biru. Nah, pertanyaannya, ada ini nih yang pertanyaannya, warna limbah ini yang harus kalian perhatikan. Nah, lihat nih. Ini yang pertanyaannya. Ada warna limbah 1 dan limbah 2. Kuning, kuning, hijau, biru. Nah, berapakah kemungkinan rentang pH larut limbah limbah tersebut? Misal ya, saya kerjain dulu limbah 1. Nah, saya buat dulu garis bilangannya. Dan nih, oke. Saat menggunakan limbah 1 tuh, saat menggunakan metode Jingga itu bekerja di warna kuning. Kuning itu ingat warna pertama tuh angka pertama, warna kedua angka kedua. Dia warnanya kuning, berarti kalau kuningnya adalah warna kedua, berarti angka kedua. Berarti di sini Bu yang dipakai adalah di sini 4,4. Nah, di sini Nah, 4,4. Saya hitamin dulu ya, berarti titik 4,4. Kemudian, nah karena ini angka kedua, berarti gini, set. Nah, angka kedua tuh kalau angka pertama tuh sebelum, kalau angka kedua tuh sesudah, maka garisnya sesudah ini. Buat garis nih, karena dia angka kedua. Kemudian dia warna hijau. Nah, limbah 1 itu saat menggunakan bromkresol, dia malah menunjukkan warna hijau. Warna hijau tuh berarti rentang pH, lihat, oh pH-nya tuh hijau, sementara bromkresol tuh warnanya rentangnya kuning sama biru. Berarti kalau hijau tuh berada di tengah-tengah, maka
Larutannya itu bekerja pada rentang tengah-tengah, berarti 3,8 dan 5,4. Nih, kayak gini. Berarti dia bekerja di titik antara, kalian buat garis. Nah, garisnya tuh jangan terlalu mepet benar dengan garis pertama. Sip. Nah, dah. Kemudian saat menggunakan limbah satu, menggunakan brom timol biru, dia warna kuning. Nah, kuning itu adalah saat BTB itu adalah warna pertama. Warna pertama berarti angka pertama di sini 6. Nah, karena dia 6 ya, 6 tuh kebetulan angkanya di sebelah sini sesudah. Namun karena angka pertama garisnya adalah sebelum. Kalau angka pertama tuh garisnya tuh sebelum ke sana berarti ya. Nah, selesai. Berarti berapa pH dari limbah 1? Nah, kalian lihat. Tinggal kalian cek titik-titik mana yang dilewati oleh, sekarang lihat, berapa banyak indikator yang digunakan untuk limbah 1. 1, 2, 3. Maka kalian cari semua titik ini yang dilewati oleh 3 garis. Nah, ini saya merahkan ya. Ada 1, 2. Cuman 2, berarti 3,8 bukan. 1, 2, 1, 2, dan 3. Oh, 4,4 ada 3 indikator yang lewat. Boleh, kemungkinan. 5,4 berarti 1, 2, dan 3. Ini juga bisa dipakai. Kemudian yang ke-6 berarti 1, hanya 2 indikator. Berarti pH-nya antara 4,4 sampai 5,4. Kemungkinan benar jawabannya itu adalah D. Jadi limbah 1 itu bekerja pada pH di antara, ini tidak bisa sama dengan ya. Jadi saya pakai ini aja, yang pakai copy paste ini. Nah, di antara 4 sama 5,4 ini kisaran kerja pH-nya. Jadi kalau misalnya dia menggunakan 4 indikator, berarti garisnya harus 4. Terus coba ya kita kerjakan limbah 2. Kalau kalian merasa, Bu, secara saya ada yang boleh berbeda nggak? Boleh, mana aja yang penting kalian nyaman di limbah 2. Nah, atau limbah 2, yuk kita kerjakan di sebelah sini. Limbah 2 itu adalah limbah 2 itu dia menggunakan kuning. Kuning itu adalah warna kedua pada metode jingga. Lihat, warna kedua berarti angkanya tulis dulu. Di sini 4,4. Dia angka kedua, karena angka kedua berarti sebelah sana atau sebelah sana. Karena angka kedua berarti dia ke kanan. Kemudian, terus ada lagi pas menggunakan indikator kedua, dia warna biru. Biru berarti 5,4. Nah, 5,4 tuh di sebelah mana? Di sebelah sini. 5,4 ya. Nah, karena 5,4 ini adalah angka pertama atau angka kedua? Angka kedua berarti juga sama sesudah kemudian baru biru. Biru tuh berarti angka kedua juga 6. Semuanya angka ini ya. Berarti dia pH-nya itu, nah ini bisa dilihat. Mana 3 angka ini yang dilewati oleh 3 indikator. Berarti 1, cuman 1 aja. Yang ini 1 dan 2. Yang ini 1, 2, 3. Berarti 6.
Berarti antara, nah 6, oh sebentar ya, biru tuh bukan 6 tapi 7,6. Sorry, ini 7,6. Berarti pH-nya itu jawabannya adalah C. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba dulu latihan untuk materi nomor 2. Nah, diketahui trayek perubahan warna indikator sebagai berikut. Hasil air hujan menunjukkan, jadi ada indikator meter merah, bromtimol, fenolftalin. Warnanya kalau meter merah bekerja merah kuning dengan trayek 3.4, 4,4, kemudian kuning biru. Bromtimol biru itu bekerja di pH 6 sampai 7,6, tapi bekerja di kuning biru. Kemudian fenolftalin itu warnanya 8-10 dengan trayek warnanya adalah tidak warna menuju merah. Kemudian ada air hujan nih. Nah, air hujannya terhadap indikator merah, air hujan tersebut berwarna kuning. Nah, pas air hujan tersebut dikasih warna, dia tuh bekerja di warna kuning. Nah, kalau kalian lihat kuning tuh warna kedua, maka kerjanya di sekitaran angka 4,4. Nah, jadi tinggal kalian buat garisnya aja. Kalau kalian ngerasa ada cara yang lebih cepat dan benar, sah-sah aja ya. Di sini 4,4. Kemudian gini. Ya, terus bromtimol biru. Bromtimol biru warna biru. Bromtimol biru warna biru berarti 7,6. 7,6. Kemudian fenolftalin dia itu tak berwarna. Tak berwarna itu berarti angka pertama. Tak berwarna itu berarti angka pertama. Nah, gini. Nah, lihat nih. Nah, angka pertama berarti kan ke kiri. Kalau angka kedua ke sana ya. Karena dia bilang tak berwarna ini berarti angka pertama. Merah tuh angka kedua. Terus pada saat air hujannya dikasih fenolftalin, dia tuh dikasih tak berwarna. Maka angka pertama, maka saya belokkan ke kiri. Kalau angka kedua ke kanan. Seperti itu. Jadi karena dia 3 indikator ya, berarti dari 3 titik ini mana yang dilewati oleh garis 3 buah indikator tersebut. Tinggal ditekan nih merahnya, cari ya. 1, 2. Bukan, hanya 2 indikator. Kemudian 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, karena ada 2 angka yang dilewati 3 indikator, maka jawabannya air hujan tersebut berkisar di antara 7,6 sampai 8, ini nih. Gitu. Jadi itu adalah materi kita. Jadi kita tuh video ini membahas tentang sifat asam basa secara awal, kemudian 3 teori perbedaan antara asam basa Lewis, Arrhenius, dan Bose teori. Kemudian dasar yang ketiga adalah cara membaca indikator Larter. Sekian. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe. Dan kalau misalnya merasa mengerti, kalian bisa lanjutkan lagi ke video asam basa berikutnya, yaitu titrasi, penyangga, dan hidrolisis. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.